بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية الأخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم معاشر المسلمين والمسلمات jamaah sidang salat maghrib Masjid Al-Maghfirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini Allah masih membimbing kita. Semoga bimbingan ini tanda cinta Allah kepada kita. Dan semoga bimbingan ini menjadi sarana Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya di atas dinul Islam dan dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukrulillah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masih kitab Minhajul Muslim, adab terhadap diri sendiri. Salah satunya adalah adab mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari satu firman Allah di surah Al-Ankabut ayat yang ke-69, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu," dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh dan orang-orang yang mereka berjihad dalam membela agama kami, lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya di ayat ini, barang siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, orang yang bersungguh-sungguh itu pasti ada jalan-jalan keluarnya. Orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah, pasti Allah akan turunkan ridhanya. Saya ambil satu kisah bagaimana kesungguhan seorang sahabat untuk meraih jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kita kenal semuanya. Ada sosok sahabat Nabi yang masyhur, salah satu bentuk ide terbaiknya, ide briliannya ketika terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq. Idenya menggali parit. Siapa sahabat ini? Alhamdulillah. Salman orang mana Salman? Salman orang mana? Aslinya orang mana? Persia. Bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Salman orang Persia. Tapi kalau kita lihat sejarahnya bagaimana Islam bisa sampai masuk ke dalam dadanya, itu butuh perjuangan. Makanya kemudian konsep hidup yang harus kita jadikan contoh dari kisah Salman, dari kisah Nabi Yusuf, al-khairu khiratullah. Yang terbaik itu pasti pilihan Allah. Kita boleh memilih,
Kita boleh cinta pada sesuatu, tapi ingat, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian cintai, tapi ternyata di hadapan Allah itu ada sesuatu yang Allah benci. Wa asa an takrahu syai'an, dan bahkan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal di hadapan Allah adalah sesuatu yang dicintai. Salman Al-Farisi itu salah satu tokoh dari Persia. Bagaimana sejarah masuk Islam sungguh-sungguh untuk meraih ridha Allah. Beliau pada dasarnya itu salah satu anak tokoh, anak dari seorang yang dihormati. Tugasnya hanya satu, menjaga api jangan sampai mati. Karena orang Persia dulu menyembah apa? Nyembah api. Agamanya apa namanya? Majusi. Jadi kerjaannya hanya api itu jangan sampai mati. Tapi suatu ketika kemudian dia lari dari tempat itu, Pak. Lari dari jaga api itu, sampai kemudian diselamatkan atau tinggallah di salah satu gereja yang saat itu gereja masih berpegang teguh dengan kitab Injil yang murni. Terus dijaga hidup, kok ini lebih indah agamanya. Beliau menjadi pengikut agama Nasrani. Ketika pendeta sudah mau meninggal, beliau berpesan kepada Salman, wahai Salman, wahai anak muda, umurku sudah tidak panjang lagi. Tapi kalau nanti aku meninggal, silahkan kau berjalan menuju satu arah yang ditunjuk ke arah Palestina. Di situ temui seorang apa kalau gereja itu? Pastor. Apa namanya ya? Pendeta. Temuilah seorang pendeta di situ. Di situ yang masih berpegang teguh dengan kitab yang murni. Ketemu, Pak, tinggal di situ. Ketika sudah mau meninggal, beliau mengatakan, aku sudah tidak tahu lagi di mana habis ini kau harus tinggal. Karena aku sudah tidak tahu lagi di mana ada pendeta yang masih berpegang teguh dengan kitab ini. Tapi kalau lihat dari tanda-tanda bahwa Nabi yang terakhir, yang tercantum dalam kitab Injil, tercantum dalam kitab Taurat, yang lahir di jazirah kota Makkah, itu telah lahir dan sudah ada. Silahkan kalau nanti aku meninggal, engkau cari laki-laki ini, namanya Muhammad. Cirinya ada dua. Satu, di bagian punggungnya itu ada tanda kenabiannya. Ya, Rasulullah itu di bagian punggung atau bagian apa sini? Punggung sebelah kanan. Itu ada tanda kenabiannya. Kalau kita itu ada tanda apa? Tanda lahir. Kita tanda lahir. Rasulullah sama tanda lahir, tapi itu ada tanda kenabian. Jadi kayak seperti apa biasanya itu? Yang hitam kemudian kadang tumbuh bulu. Apa ini, Pak? Nah, istilah kayak tombel. Itu tanda kenabian di situ. Itu tanda pertama. Yang kedua, nanti cari laki-laki ini. Yang kedua, laki-laki ini tidak mau menerima sedekah, tapi hanya mau menerima hadiah. Subhanallah, Pak. Perjalanan dari Palestina menuju ke kota Makkah ini mujahadah ya. Perjalanan dari kota Palestina menuju ke kota Makkah ikut rombongan kafilah dagang. Yang terjadi, beliau dimanfaatkan kemudian dijadikan alat jual. Berubah dari orang merdeka berubah menjadi seorang budak. Mirip kasusnya kayak kisahnya Nabi Yusuf itu. Dijual, Pak. Dari budak pindah ke majikan, pindah majikan, semakin lama semakin dekat ke kota Mekah. Sampai pada akhirnya masuk ke kota Mekah, statusnya masih seorang budak. Ketemulah yang namanya Muhammad. Walaupun bilang nggak tahu mana si Nabi itu, tapi ketemu ini orangnya. Dari apa? Ciri-cirinya terlihat. Dibuktikan 2 kali beliau membuktikan. Pertama beliau membawa kurma dengan mengatakan, wahai Imam, wahai Syekh, ini sedekah dari kami. Diperhatikan. Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, silakan kalian makan. Maka para sahabat mengatakan bismillah, dimakan sama sahabat. Yakin ini yang ditunjukkan dalam kitab Injil. Sampai pada akhirnya keesokan harinya sama, ini sedekah dari kami. Rasulullah memakannya. Maka itulah kemudian beliau masuk dalam Islam. Dan ketika sudah masuk dalam Islam, banyak peranan penting beliau dalam memperjuangkan dinul Islam. Artinya, siapa orang yang mujahadah
pasti Allah akan berikan jalan hidayah menuju Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum subulana. Banyak kisah orang-orang yang masuk dalam Islam, perjuangan untuk bisa meraih hidayah itu butuh kesungguhan. Makanya salah satu bentuk adab kita terhadap pribadi kita adalah harus bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surga sama, Pak. Surga itu hanya disediakan kepada orang yang bermujahadah. Dalam satu hadis Al-Bukhari, Rasulullah mengatakan, inna fil jannati mi'ata darajatin. Kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat. Ini yang kita perlu kita rubah. Selama ini kita meyakini surga ada berapa? 7. Mulai sejak SD surga ada 7 tingkatan. Padahal kalau kata Nabi ada berapa? Mi'ata darajah, 100 derajat. A'adda Allahu lil mujahidina fi sabili. 100 tingkatan derajat ini, kata Rasulullah, Allah menyediakannya yang 100 itu bagi siapa? Lil mujahidina fi sabili, bagi para mujahid di jalan Allah. Apakah hanya kepada orang yang berjihad? Tidak. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, sama dengan kata Allah apa? Innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu istiqama tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Makanya Nabi berwasiat menjelang kematiannya, apa kata Nabi? Alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berdiri kokoh di atas sunnahku. Wa sunnati khulafar rasyidin, dan berdiri kokoh perjuangkan sunnah, berdiri berjalan hidup di muka bumi di atas sunnah khulafar rasyidin. Bahkan wasiat yang terakhir Nabi mengatakan apa? Addu 'alaiha bin nawajid. Bahkan kalau perlu sunnah itu engkau gigit dengan gigi gerahammu. Artinya apa wasiat yang terakhir nih? Apa maksudnya, Pak? Pegang teguh. Kenapa? Karena kita berada di fase yang sangat berat. Kita berada di fase yang keempat dari 5 fase yang dijanjikan oleh Rasulullah yang akan dialami oleh umat Nabi Muhammad. Fase pertama, kata Rasulullah apa? Takunu fikum an-nubuwah. Pertama fase kenabian. Ini sudah selesai. Muncul yang kedua, fase yang kedua, fase takunu ala khilafatin min hajin nubuwah. Muncul khilafah atau fase yang kedua, fase khulafaur rasyidin yang masih berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Fase yang ketiga ini, thumma takunu mulkan jabariyah. Kemudian muncul mulkan adha. Muncul atau apa namanya? Yang ketiga, fase yang ketiga adalah fase raja-raja yang menggigit. Apa raja yang menggigit? Yaitu raja yang masih mengikuti sunnah Nabi dan ikut juga dengan sunnah khulafar rasyidin sesuai dengan kualitas iman dari raja yang berkuasa. Yang dimulai dari Bani siapa? Pertama Bani apa setelah khulafar rasyidin? Bani Umayyah. Habis Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Terakhir sampai kemudian Bani Ottoman atau Uthmaniyah. Habis ini sudah berakhir. Muncul fase yang keempat disebut dengan apa? Mulkan jabariyah. Berkuasanya raja-raja yang diktator, berkuasanya raja-raja yang memaksakan kehendaknya. Disitulah kemudian penuh dengan fitnah. Kita berada di fase yang keempat ini. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, maka suatu saat tanpa kita sadari fitnah masuk dalam diri kita, kemudian lama-kelamaan bergeser, bahkan bisa jadi na'udzubillah kita akan mati dalam kondisi yang su'ul khatimah.
Makanya perjuangan terberat, mujahadah terberat bagi seorang muslim itu ketika menjelang kematian. Ini mujahadah terberat. Kenapa? Karena syaitan sudah bersumpah kepada Allah, demi keagunganmu ya Rabb, aku akan datang kepada setiap hambamu selama darah masih mengalir di dalam tubuh mereka. Dan rintangan yang paling berat ketika menghadapi sakaratul maut. Ada banyak kisah. Salah satu kisah yang dicantumkan dalam kitab At-Tadhkirah karangan Syekh Al-Qurtubi. Salah satunya kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Masyhur beliau ini, Imam Ahmad bin Hanbal. Kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Imam yang keberapa? Dari runtunan iman keberapa beliau? Imam Ahmad bin Hanbal. Yang keempat. Yang pertama Imam Abu Hanifah, ini tertua. Kemudian yang kedua Imam Maliki. Imam Maliki punya murid namanya Imam Asy-Syafi'i. Yang ketiga Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika beliau mau meninggal, beliau punya seorang anak namanya Abdullah. Abdullah itu mengisahkan yang dicantumkan dalam kitab Al-Qurtubi, dalam kitab At-Tadhkirah karangan Syekh Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, ketika bapakku menghadapi sakratul maut, aku menyaksikan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh bapakku. Ternyata kata yang sering keluar dari bapaknya, dari Ahmad bin Hanbal, yang sering keluar itu kalimat la bu'dun, tidak, masih jauh. Tidak, masih jauh. Seorang anak itu kan bingung, artinya apa? Tidak, masih jauh. Tidak, masih jauh, maksudnya apa? Ketika sadar, ditanya kepada bapaknya, wahai bapak, apa kalimat la bu'dun, tidak, masih jauh? Apa kata beliau? Datang kepadaku syaitan. Jadi syaitan itu datang, kemudian berdiri di sampingnya sambil menggigit jarinya. Apa simbol menggigit jarinya? Apa biasanya kalau gigit jari apa bahasa nyesel. Gigit jari. Benar, beliau menggigit jari sambil berkata begini. Kata syaitan kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, aku kehilanganmu. Aku kehilanganmu. Artinya apa? Aku tidak bisa menggodamu wahai Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad mengatakan la, tidak, masih jauh. Artinya apa? Selama ruh masih ada dalam tubuh kita, itu potensi untuk mati su'ul khatimah itu masih besar. Potensi untuk mati tidak di atas Islam itu masih memungkinkan. Makanya kemudian syaitan mengatakan apa? Rasulullah sampai berdoa, ngajari doa kepada kita. Dan ini doa kita jaga, Pak. Apa doanya Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika ayyatakhabbatana syaitan indal maut. Hafal Bapak Ibu? Allahumma inni a'udzubika ayyatakhabbatana syaitan indal maut. Masih ke surga. Tapi kalau pasrah, ya Allah, anugerahkan kepadaku surgamu. Emperannya enggak apa-apa ya Allah. Yang penting masuk. Yang jadi masalah di emperannya kita enggak nyangkut. Kemana? Neraka. Kenapa harus surga Firdaus kata Rasulullah ini? Fa innahu awsatul jannah, karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tengah, artinya surga yang paling indah. Ada surga yang paling tengah namanya Firdaus, dan ada pintu surga yang paling tengah. Apa pintu surga yang paling tengah? Pintu apa Pak yang paling tengah? Belum ke sana. Oh, ya. Kalau kata Rasulullah apa? Al-walidu awsatu abwabul jannati. Orang tua itu, kedua orang tua kita itu adalah pintu surga yang paling tengah. Artinya apa? Kalau kita ingin masuk surga yang paling mudah, itu lewat bakti kita kepada kedua orang
Dua. Maka bisa jadi silahkan ambil pintu itu atau engkau kemudian menyanyiakan pintu itu. Makanya kalau ada orang tua yang meninggal, kita menangis bukan sedih karena ditinggalkan oleh orang tua, enggak. Tapi kesedihan yang paling menderita bagi seorang mukmin ketika harus kehilangan bapak dan ibunya karena salah satu pintu surga yang paling tengah ditutup. Jadi artinya satu jalan menuju surga itu ditutup pintunya ketika kedua orang tua kita sudah tidak ada. Ada yang sudah punya orang tua meninggal, Pak? Ini sudah orang tua semua ini. Artinya bapak itu sama ibu itu anak-anaknya harus menjadikan bapak sama ibu di pintunya. Makanya jadikan nanti pulang telepon semua. Ya artinya kasih tahu, barangkali anak kita nggak tahu kalau pintu surga bagi seorang anak yang paling tengah itu lewat bakti kepada seorang pada bapak sama ibu. Tapi terus gimana kalau yang sudah meninggal? Apa kata Rasulullah? Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, hal baki alayya an abirrihima ba'da mautihima ya Rasul, masihkah ada kewajiban kepada seorang anak aku ya Rasulullah untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah kematiannya? Maka Rasulullah mengatakan na'am. Iya. Apa itu ya Rasulullah? Pertama, as-salatu 'alaiha. Doakan. Sering mendoakan orang tua. Apa doanya? Rabbighfirli. Itu bukan doa, Pak. Itu istighfar. Pertama itu doakan as-salatu 'alaiha. Doakan atasnya. Doa itu apa? Seperti begini doa, ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kedua orang tua kami ya Allah. Ini namanya doa. Jadi yang pertama as-salatu 'alaiha, doa. Jadi kalau jenengan berdoa minta Allahumma taqabbal salatana, ya Allah, terima amal ibadah salat kami. Kami itu siapa ya Rabb? Saya ya Allah. Kedua orang tua saya ya Allah, istri saya ya Allah, anak-anak saya ya Allah. Makanya menggunakan kalimat na itu mewakili kami dan orang-orang yang kita cintai. Makanya Allahumma taqabbal salatana, ya Allah, terima amal ibadah salat kami. Allahumma taqabbal zakatana, ya Allah, terima amal ibadah zakat kami. Allahumma taqabbal siyamana, terima amal ibadah puasa kami. Allahumma taqabbal qiyamana, ya Allah, terima amal ibadah qiyamul lail kami Allah. Allahumma taqabbal kulla ibadatina ya arhamar rahimin, dan terimalah semua amal ibadah baik kami Allah ya rabbal alamin. Engkau Rabb yang menguasai alam semesta. Doa itu indah. Kalau nggak paham pas pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, terima amal ibadah kami, kedua orang tua kami, kurban kami, sujud kami, ruku kami. Itu namanya doa. Setelah doa apa kata Rasulullah? Wal istighfaru lahuma, ini baru, dan istighfarkan keduanya. Makanya doanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Atau langsung kalau banyak yang pingin doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wat thalji wal bar. Kalau enggak hafal enggak apa-apa, beli bunga, masukkan ke dalam air es, bawa ke kubur, siram. Tak siram, Pak, adem-adem, Pak. Maaf enggak bisa ngirim doa, enggak apa, tapi tak siram, Pak, adem-adem. Apa kata bapaknya? Kecak-kele di sini juga. Kenapa kok bawa bunga ke kubur? Ada yang bawa bunga ke kubur, Bapak? Nggak, apa alasannya? Bawa bunga ke kubur kenapa? Kak, kenapa? Iya. Iya. Baik. Itu kisahnya, hadisnya ketika Rasulullah melewati dua kubur.
Ini kias, Pak. Jadi bukan hadisnya ke situ. Ini kias. Ketika Rasulullah melewati 2 kubur, Rasulullah sallam biqabrain. Rasulullah melewati 2 kubur. Kemudian apa? Ternyata 2 kubur itu sedang disiksa. Apa tandanya sedang disiksa? Kuda Rasulullah itu meronta. Di sini nanti muncul ikhtilaf akhirnya. Apakah ini berlaku umum? Apakah khusus hanya pada Rasulullah? Artinya kubur itu tahu disiksa itu hanya untuk Nabi atau untuk seluruh manusia. Rasulullah tahu. Akhirnya kemudian apa? Rasulullah membawa kudanya menjauh dari kuburan itu. Karena memang benar, Pak. Kata Rasulullah apa? Ketika kubur itu ditanya, nggak bisa jawab, apa yang terjadi? Fayudrabu bimitariqin min hadid. Kemudian kubur itu penghuninya akan dipukul oleh malaikat menggunakan tongkat dari besi baina udunai, di antara kedua telinganya. Fayasihu sayhatan, dia berteriak dengan teriakan yang kencang. Yasma'u man yali, semua yang di sekitar kubur itu bisa mendengar teriakan itu, Pak. Ghairat thaqalain, kecuali 2 yang tidak bisa mendengar. Manusia sama jin yang tidak bisa mendengar. Coba manusia bisa mendengar siksa kubur, tidak akan mungkin ada orang mau makan. Nggak mungkin ada orang jualan di sekitar kubur. Makanya nggak bisa mendengar. Yang bisa mendengar hanya makhluk Allah. Makanya kuda Nabi bisa mendengar. Setelah diikat, Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah. Kemudian Rasulullah menancapkan 2 pelepah kurma ini. Nabi berdoa begini, ya Allah, ringankan siksa orang yang di dalam kubur sampai pelepah kurma ini kering. Akhirnya begini, kalau difahami ini, akhirnya difahami kias ke situ. Berarti kalau bapak bawa bunga ke kubur sama air, berarti yakin orang tua kita sedang disiksa. Berarti kita bilang, sabar ya Pak. Ya, jadi kalau dikiaskan ke situ, kan berarti apa? Kita tahu kalau kedua orang tua kita sedang disiksa. Akhirnya, wis tak bawain bunga Pak, insya Allah ringan-ringan. Harusnya kan dengan apa? Doa. Tapi nggak apa-apa, itu kias ya. Artinya berlaku umum boleh. Jadi kan kalau yakin, yang terpenting itu bukan bunganya. Yang terpenting apanya? Doanya. Ziarahi kedua orang tuanya, doanya. Dan itu kalau masalah benda basah memang berzikir itu benar. Cuma berlakunya apakah sifatnya umum? Artinya kalau hanya benda basah yang dicari, maka lebih baik di atas kubur itu kita tanami bunga, apa namanya itu? Yang biasanya di kubur itu Kamboja. Itu kan akhirnya akan terus basah. Jadi ini hadisnya ke situ. Artinya dikiaskan dengan hadis itu. Apakah berlaku umum atau hanya khusus Nabi yang tahu orang yang di dalam kubur sedang disiksa? Ini karena tidak ada hadis yang mengkhususkan. Akhirnya bisa dikiaskan. Cuma tanggung jawab kita, biar pintu surga yang tengah, walaupun orang tua ini sudah meninggal, masih ada celah untuk kita bisa masuki. Salah satunya bakti kita dengan beliau. Pertama, as-salatu alaiha, salat, artinya doakan. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Yang ketiga, sambung silaturahim orang yang pernah disambung oleh kedua orang tua kita. Jadi kalau bapak jenengan punya teman dekat, kemudian kita sambung silaturahim itu. Sudah meninggal dua-duanya Ustaz, maka sambung anak dengan anak. Salah satunya Ibnu Umar bin Khattab itu, kalau tak salah apa Ibnu Umar. Pernah suatu ketika beliau itu memberikan kepada orang Badui itu lebih daripada yang lain, bahkan separuh kantung itu. Ketika dikasih, ya Abdullah, engkau kasihkan pojoknya saja itu sudah terbaik, artinya sudah mencukupi. Kenapa engkau lebihkan daripada yang lain? Apa jawabannya? Karena dulu bapaknya dia, ini Ibnu Umar, karena bapaknya dia dulu itu teman dekat dari bapakku Umar bin Khattab, maka aku sambung silaturahim sebagai tanda cinta dan sebagai tanda baktiku kepada kedua orang tua. Itu salah satu bentuk bakti kepada orang tua. Makanya surga itu paling tengah namanya surga Firdaus. Bukan hanya paling tengah, wa a'lal jannah.
surga Firdaus juga surga yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman, di atasnya tidak ada lagi surga, maka Firdaus itu langsung di bawahnya arsy-nya Allah. Jadi atapnya Firdaus itu arsy. Kalau atapnya Jannatu Aden, itu di atasnya masih surga. Maka para jamaah rahmati Allah, wa minhu tafajjur anharul jannah, bahkan di dalam surga Firdaus mengalir sungai-sungai. Artinya 100 tingkatan ini Allah sediakan bagi setiap pribadi yang bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini salah satu bentuk adab kita kepada pribadi, kita bersungguh-sungguh untuk bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu hadis. Ini hadis masyhur tentang masalah taqarrub kita kepada Allah. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu makna hadisnya dari Allah, tapi lafadznya dari Rasulullah. Diingat ya, hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Tapi kalau Al-Quran lafadznya dari Allah, maknanya juga dari Allah, itu Al-Quran. Bedanya dengan hadis qudsi, kalau kita membaca Al-Quran ta'adbudu bitilawatihi, orang yang baca Quran ada nilai ubudiyah dengan bacaannya. Kemudian apa kata Allah? Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh dia telah mengumumkan perang dengan aku. Jadi siapa yang memusuhi wali Allah, maka tak ubahnya dia memusuhi Allah. Karena wali-wali Allah itu sama dengan apa? Utusan-utusan Allah di muka bumi. Siapa para wali itu? Sudah pernah kita bahas di sini dulu. Wali, masih ingat? Wali murid, terus wali apa lagi? Wali Songo, Wali Pitu, Waliuddin, wali. Baik, kita bahas sedikit. Wali. Siapa wali itu? Ini kata Allah. Ala katau'ila inna awliya Allah la khaufun alim wa la hum yahzanun. Katau'ilah, kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Siapa para wali Allah ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Di hadis yang dikata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, fa kullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya. Siapa yang dia beriman dan bertakwa, maka dialah para wali. Dan para wali itu tidak bisa ditunjukkan, artinya tidak terlihat. Bukan seperti yang banyak kita kisahkan kayak di Indonesia ini masyhur ada wali. Siapa? Tidak, yang masih hidup. Tapi kalau lihat artinya nih, kita memang Allahu a'lam, si wali memang, kalau kata Umar bin Khattab itu apa? Innallaha katama sittan fi sittin. Allah itu menyembunyikan 6 perkara di balik 6 perkara. Salah satunya yang nomor 5, wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah itu menyembunyikan para wali-walinya di hadapan para manusia. Jadi para wali itu bisa jadi, mohon maaf, ada wali tugasnya hanya tidur aja, Pak. Ada wali gara-gara makan. Subhanallah. Kenapa wali kok gara-gara tidur jadi wali? Apa jawabannya? Ternyata kita ini kalau bangun pasti bermaksiat. Maka solusi untuk menghindari maksiat, tidur. Ya kita kalau bangun, Pak, mohon maaf, ada HP, ada TV,
ada tetangga. Kalau sudah ketemu apa? Ngobrol. Lama-lama ngobrolnya kemana? Ngerasani. Berarti solusi yang terbaik apa? Tidur. Maka jenengan kalau sudah nggak ada kegiatan timbang bermaksiat, tidur. Pak, kok tidur terus? Wali. Jadi wali itu nggak bisa terlihat. Makanya Quran dikatakan siapakah para wali itu? Orang yang beriman dan orang bertakwa. Apa tanda kewaliannya? Tanda kewaliannya kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Utsaimin mengatakan tanda kewalian orang yang beriman luzumul istiqamah. Ketika Allah bimbing mereka menjadi orang-orang yang istiqamah. Jadi kalau artinya kalau memusuhi orang beriman maka tak ubahnya memusuhi Allah. Baik. Wa ma taqarraba, ini maksud hadis kita. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang bertaqarrub kepadaku dengan apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Ini yang pertama. Jadi mujahadah, bersungguh-sungguh bertaqarrub kepada Allah dengan cara menunaikan yang wajib. Salah satunya apa kata Rasulullah? Kita bertaqarrub kepada Allah dengan perkara yang wajib saja dulu. Artinya bertaqarrub, perbaiki cara hubungan kita dengan Allah, perbaiki amal ibadah salat kita, perbaiki ibadah puasa kita, perbaiki sedekah zakat kita. Itu cara kita bertaqarrub, artinya bermujahadah. Kita lihat hadisnya. Khamsu salawat. Artinya apa? Salat 5 waktu. Fil yaumi wal lailati. Sehari semalam. Ada seorang sahabat itu datang pada Nabi. Ya Rasulullah, ajarkan aku Islam itu apa sih? Maka Nabi mengatakan apa? Khamsu salawatin fil yaumi wal lail. Cukup salat 5 waktu sehari semalam. Hal alayya ghairuha? Apakah ada yang lain ya Rabb, ya Rasul tentang masalah salat? Kata Nabi, enggak ada. Illa an tatawwa'ah, kecuali mau nambah namanya salat sunnah. Qala Rasulullah sallam, wa siyamu Ramadan, setelah salat 5 waktu jangan lupa puasa Ramadan. Tanya lagi sahabat, hal alayya ghairuhu? Apakah ada tambahan bagiku ya Rasul? Kata beliau, la, tidak ada, cukup yang wajib saja. Illa an tatawwa, kecuali engkau pingin tatawwu, sunnah. Yang ketiga apa? Wa qala wa dzakarahu wa qad dzakara lahu Rasulullah sallam az-zakah. Yang ketiga kata Nabi, zakat. Apakah ada yang lain? Enggak, kecuali engkau pingin nambah. Lihat. Fa'adbara ar-rajul wa huwa yaqul wallahi, nadifu. Kata Nabi, kata sahabat tadi, wallahi demi Allah, la azidu ala hada, saya enggak akan pernah nambah dari ini. Berarti salat 5 waktu. Terus apa? Puasa Ramadan, zakat, selesai, cukup. Habis itu sisanya apa? Tidur. Biar jadi wali. Enggak nambah. Lihat kata, wallahi la azidu ala hada, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak akan pernah menambah dari yang pada ini. Kata Rasulullah, wala anqusuh, dan kata sahabat, dan aku tidak akan pernah mengurangi. Qala sallam, aflaha in sadaqah, engkau beruntung jika engkau itu jujur. Artinya bermujahadah, mengerjakan yang 5 waktu saja, kemudian puasa Ramadan saja setahun sekali, kemudian zakat fitrah setahun sekali, itu cukup bagi orang beriman. Kalau jujur, artinya kalau sempurna, nggak usah ditambahin dengan yang sunnah, nggak usah. Satu hadis yang lain, ini hampir sama, Pak. An Abi Abdullah Jabir bin Abdul Ansari qala anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada sosok laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan begini, ara'aita, gimana pendapatmu ya Rasulullah, idza shallaitu al-maktubat, kalau saya hanya salat 5 waktu, artinya salat yang wajib saja, wa sumtu Ramadan, aku hanya puasa Ramadan, ini berarti enggak zakat ini. Kenapa? Miskin mungkin, artinya enggak
Enggak disebutkan di sini. Wa halaltul halal, aku hanya makan yang halal. Wa haramtul haram, dan aku menghindari perkara yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an, dan sedikit pun ya Rasul saya tidak menambah kecuali yang ini saja. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, makan yang halal, menjauhkan dari bang haram. Adkhulul jannatah, kata sahabat nih, saya enggak nambah sedikit pun daripada ini ya Rasulullah. Apakah saya masuk surga? Apa jawaban Nabi? Naam, iya. Berarti mulai hari ini Bapak enggak usah ba'diyah, qabliyah, puasa Senin Kamis, enggak usah sudah Pak. Yakin? Masalahnya puasa kita ini sudah benar apa enggak? Salat kita khusyuk apa tidak? Yang berat apa kata Rasulullah? Ini yang berat Pak. Nabi sampai mengatakan, awwalu syai'in turfa'u min hadil ummah. Yang pertama kali akan diangkat dari umatku, kata Rasulullah, al-khusyuk. Perkara khusyuk yang diangkat pertama kali Allah. Hatta la tara fiha khashi'a. Seolah-olah engkau tidak akan pernah melihat orang yang khusyuk dalam salatnya. Makanya ada seorang ini, Abu Bakar bin Ayyash. Abu Bakar al-Ayyash ini mengatakan, ra'aitu Habib bin Abi Thabit. Aku pernah melihat Habib bin Abi Thabit sajidah ketika sujud. Falau ra'aituhu qultu mayyitun. Setiap aku melihatnya, aku mengatakan mayyitun. Orang tuh enggak sujud Pak, tapi mati. Yakni apa? Min tulis sujud, karena saking lamanya sujud. Subhanallah. Antara sujud dengan orang mati itu sampai sama. Saking apanya? Lama sujudnya. Kita alhamdulillah. Para sahabat dulu kalau lagi ruku itu, saking bagusnya rukunya, itu burung-burung merpati. Jadi burung merpati sejak zaman Nabi itu sudah banyak. Makanya sampai sekarang di kota Mekah, Madinah itu masih banyak apa? Burung merpati. Ya masih banyak Pak. Salah satunya nanti ada hadis ya Rasulullah, gimana kalau kami sujud di tempat sujud kami ada apa namanya? Bulu burung merpati, gimana ya Rasulullah? Suruh tiup. Berarti di zaman Nabi sudah ada. Bahkan sampai para sahabat kalau lagi sholat, burung-burung merpati itu hinggap di punggung-punggung para sahabat yang lagi ruku, itu dengan tenang dan tidak merasa terganggu. Subhanallah. Kalau kita belum nemplek, sudah apa? Sudah sami Allah. Makanya karena tidak sempurna dalam aktivitas ubudah yang wajib, maka perlu kita bertakarrub kepada Allah dengan tambahan yang sunnah. Ini kemudian, fa idza ahbabtu wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan ada orang, kata Nabi, yang dia kemudian yazal, wala yazal itu artinya terus menerus, istiqamah, bersungguh-sungguh bertakarrub kepadaku dengan amalan yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Di antara sahabat-sahabat yang dicontohkan sama Nabi, dijadikan tolak ukur akan masuk dalam surga, itu rata-rata dengan perkara yang sunnah. Contoh Bilal. Dengan apa Bilal? Jaga dawamul wudu plus salat sunnah. Padahal Bilal ini seorang muadzin, otomatis salat 5 waktu datang sebelum dikumandangkan adzan. Tapi yang menjadikan mulia di hadapan Allah, ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi lewat mimpinya, itu ternyata perkara yang sunnah. Ada seorang sahabat lagi. Ini nanti dibuka dalam hadis, dalam tafsir Ibnu Katsir di surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Ayat hadis ini kata Rasul mengatakan apa? Akan muncul di hadapan kalian laki-laki calon penghuni surga. Sahabat melihat laki-laki biasa, di hadis dikatakan apa? Wajah mereka masih basah dengan air wudu, kemudian tangan kiri nenteng sandal. Sahabat melihat, oh ini artinya mungkin Nabi salah orang. Yang kedua, besoknya sama, akan muncul calon penghuni surga dengan laki-laki yang sama. Sampai 3 kali. Hari yang ketiga
Ada seorang sahabat Nabi yang sampai berbohong. Namanya Abdullah ibnu Amr bin As mengatakan, wahai saudaraku, aku bertengkar dengan bapakku dan aku bersumpah tidak akan kembali ke rumah selama 3 hari. Izinkan aku untuk menjadi tamumu selama 3 hari. Kata beliau, dengan senang hati engkau kami jadikan sebagai tamu. Maka selama 3 hari 3 malam tidak terlihat amalan yang istimewa. Enggak ada yang istimewa, biasa, sama dengan yang lain. Hanya yang beliau perhatikan satu, kalau beliau lagi bangun malam hari, apa namanya, maulid ya, sekarang kan pastikan kadang kita malam kadang apa? Iya, bangun tiba-tiba habis itu tidur lagi. Ketika bangun ngelindur kemudian maulid apa namanya? Geser, itu beliau kemudian ingat kepada Allah dan bertakbir. Itu yang menjadikan berbeda. Yang beliau lihat dalam tidur sama dengan yang lain. Bahkan malam tidak bangun, subuh baru bangun untuk sholat subuh. Istiqamah terus kayak begitu. Ketika sudah 3 hari mengatakan apa? Wahai sahabatku, sesungguhnya aku tidak bertengkar dengan bapakku dan aku juga tidak pindah rumah. Artinya tidak keluar dari rumah. Aku hanya ingin tinggal di sini melihat, karena Nabi menyebut namamu 3 kali sebagai calon penghuni surga. Tapi aku tidak melihat amalan yang terbaik yang kau lakukan. Apa kata beliau? Amalanku apa yang kau lihat dan tidak lebih daripada itu. Sudah kecewa. Ketika sudah mau pulang, di depan pintu dipanggil. Tapi ini yang mungkin jadi rahasia. Apa kata beliau? Kami penduduk Madinah, orang-orang Madinah itu memberikan bantuan lebih kepada orang-orang muhajirin atau kepada orang Makkah yang hijrah ke Madinah, mengalahkan bantuan kepada penduduk kota Madinah sendiri yang masih kondisi miskin. Tapi kami sedikit pun tidak pernah menaruh rasa iri, tidak pernah merasuh rasa hasad kepadanya. Bahkan kami bangga ketika kami mampu membantu saudaranya. Kata beliau, ini yang menjadikan aku belum mampu. Ternyata orang yang takrub dengan amalan yang sunnah itu sampai menjadikan Allah mencintai. Kalau Allah sudah cinta, tandanya 3. 1, kuntu sam'ahu. Kata Allah, aku akan menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bih, yang dengannya dia bisa mendengar. Artinya kalau ada orang dicinta oleh Allah, maka pendengarannya akan dilindungi dari pendengaran yang bermaksiat. Lagi nyetel TV, kok kebuka film apa namanya? Sinetron. Tangan itu pasti akan gatal untuk mengganti. Yang kedua, wa basarahu alladzi yubsiru bih. Aku akan menjadi penglihatannya alladzi yubsiru bi, yang dengannya dia akan melihat. Artinya orang kalau dicintai Allah, penglihatannya Allah lindungi dari kemaksiatan. Salah satu contohnya Nabi usia 17 tahun dilindungi oleh Allah dari perkara apa? Ingin mendengarkan alunan musik yang dimainkan oleh orang jahiliyah. Maka Nabi dibikin ngantuk oleh Allah dari perkara kemaksiatan. Makanya kalau bapak ketika ada kemaksiatan ngantuk, dan ketika ada khutbah Jumat tidak ngantuk, dan ceramah tidak ngantuk, berarti bapak dicinta oleh Allah. Tapi kalau pengajian masih ngantuk, mohon maaf. Inilah apa faedah apa tuh? Kalau aku sudah jatuh cinta, aku kata jadi pendengarannya. Kalau pengajian masih ngantuk, apalagi khutbah Jumat itu, dapat apa? Dapat masjid yang ada AC, ada tiang, itu tenang Pak, nyaman sambil bersandar di tiang begini. Sampai ketika mau mulai khutbah Jumat, Bismikallahumma. Makanya kalau masih ngantuk dari perkara kebaikan, berarti tanda cinta Allah belum kita dapatkan dengan sempurna. Semoga lewat amalan-amalan sunnah bermujahadah untuk tetap bertaqarrub kepada Allah, sampai nanti Allah mencintai dan Allah menjaga kita, sampai Allah jadikan kita orang yang husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.